Halo Aquarius, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Aquarius, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Aquarius, hari ini kita mengangkat judul yaitu hal besar yang akan terjadi di dalam hidupmu. Oke Aquarius, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Aquarius bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Aquarius, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya King of Wands. Kartu kedua. Di sini ada King of Pentacles. Kartu ketiga. Di sini kita punya Judgment. Kartu keempat. Di sini ada Three of Swords. Kelima, di sini kita punya The Chariot. Dan kartu yang keenam, di sini ada Death. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Justice. Oke, Aquarius, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Hal besar yang akan terjadi. Oke? Kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Justice. Nah, ini menggambarkan sebuah keadilan. Ya, akhirnya kamu dapatkan kembali keadilan di dalam kehidupanmu. Kamu mulai dapatkan kembali peluang dan kesempatan yang sama yang seperti orang-orang lain dapatkan di dalam kehidupan mereka. Seperti kesuksesan, keberhasilan, ya, dan kebahagiaan di dalam hidup. Dan ini mulai kamu dapatkan, mulai dititipkan kepada kehidupanmu, dan mulai dipercayakan oleh Sang Pencipta dan alam semesta. Dan karena apa ini mulai kamu dapatkan? Karena mungkin ini semua berawal dari kegelisahanmu selama ini. Ya, selama ini lingkunganmu, teman-temanmu, sahabatmu kebanyakan sudah berhasil, sudah sukses, sudah maju kehidupannya. Padahal sama-sama merintis nih dengan kamu. Nah, ada kegelisahan di dalam dirimu. Kok aku belum dapatkan hal yang sama ya seperti yang mereka dapatkan? Kok sepertinya aku belum pantas dititipkan rezeki yang seperti mereka dapatkan? Nah, dari situlah kamu mulai bertanya di dalam hatimu. Mungkin ada yang kurang di dalam diriku. Nah, makanya kamu belajar, bertanya, menambah pengalaman, menambah skill dan kemampuanmu, serta terus meningkatkan mutu dan kualitas pada kegiatanmu. Ditambah kamu perluas circle pertemananmu, circle persahabatanmu. Dari situlah kamu banyak mendapatkan masukan positif, cerita-cerita baik dari mereka-mereka yang sukses, mereka-mereka yang berhasil. Dan ditambah karena pribadimu, kamu selalu ingin membawa dampak positif juga untuk satu sama lainnya, sehingga kamu mulai mendapatkan kesempatan yang sama. Mulai dipercayakan oleh semesta untuk dititipkan rezeki yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Karena apa? Karena di saat kamu telah meningkatkan mutu dan kualitasmu, di saat kamu ingin selalu belajar, ingin selalu bertanya pada orang yang jauh lebih berpengalaman, sehingga kamu banyak mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kegiatanmu. Dan dari situlah di saat ada peluang, di saat ada kesempatan, kamu mampu persembahkan yang terbaik yang bisa kamu lakukan pada kegiatanmu, pada peluang tersebut. Sehingga hal inilah yang menjadi awal kamu kembali mendapatkan kepercayaan pada job-job besar, pada tugas-tugas yang lebih baik lagi daripada sebelumnya.
dan mendatangkan kesuksesan dan keberhasilan pada kegiatanmu. Nah, mungkin di sini seperti kamu yang dagang, yang bisnis begitu ya. Kamu selalu ingin meningkatkan mutu dan kualitas pada bisnismu. Ditambah dengan pelayanan yang baik, ya, dengan pelayanan yang positif, tentunya orang akan senang melakukan transaksi, melakukan kegiatan dengan kita. Nah, esoknya akan semakin ramai orang yang datang ke tempat kamu. Nah, inilah pentingnya di saat kamu mampu menambah circle pertemananmu. Jadi kamu bisa mengambil ilmu yang baik dari siapapun. Karena circle pertemananmu sudah semakin luas. Nah, makanya di sini tergambar ada keadilan yang kembali kamu dapatkan di dalam hidupmu, dan kamu mulai mendapatkan kesempatan yang sama seperti yang teman-temanmu, sahabatmu yang sudah dulu mendapatkannya. Oke, jadi berawal dari kegelisahan menjadi sebuah niat, menjadi sebuah komitmen, dan kamu eksekusi sebaik mungkin sehingga kamu juga dapatkan kesuksesan dan kemajuan serta kebahagiaan kembali di dalam hidupmu. Dan tentunya bukan sampai di dirimu saja, kebahagiaan ini juga ikut kamu persembahkan untuk mengangkat kehidupan, untuk membahagiakan kehidupan orang-orang yang kamu sayangi. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama ya. Di sini kita punya King of Wands. Nah, benar kan? Jadi ini adalah menggambarkan kemauan yang kuat, keinginan yang besar untuk maju, untuk berkembang, dan untuk mendapatkan kesempatan yang sama. Seperti yang orang-orang sukses, orang-orang berhasil dapatkan. Nah, jadi berawal dari kegelisahan menjadi sebuah niat, menjadi sebuah keinginan. Akhirnya kamu selalu belajar, selalu bertanya, meningkatkan kualitasmu, dan menjalin hubungan pertemanan, hubungan persahabatan yang positif. Dari situlah kamu banyak mendapatkan cerita, pengalaman-pengalaman baik dan positif yang bisa kamu ambil untuk kegiatanmu. Sehingga dengan kemauan yang besar ini, akhirnya kamu juga dapatkan. Kamu juga mulai dipercayakan, ya, dan mulai membuat kamu pantas untuk dipercayakan kesuksesan, peluang dan kesempatan yang mungkin selama ini agak sulit kamu dapatkan. Dan tentunya semesta tahu betul, ya, siapa yang pantas dan belum pantas dititipkan rezeki yang lebih baik lagi. Jadi di saat kita sudah pantas sekiranya untuk mendapatkannya, maka hal itu akan kita dapatkan. Tetapi poin pentingnya, bagaimana cara kita menjaga titipan rezeki yang dititipkan kepada kita agar membawa berkah bagi kehidupan kita. Nah, jadi sedapat mungkin jagalah setiap rezeki, setiap hasil yang kita dapatkan ya dari kegiatan kita, karena semua itu hanyalah titipan. Jika kita tidak mampu menjaga titipan ini dari Sang Pencipta, kapan saja akan mampu diambil oleh Dia. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya King of Pentacles. Nah, jadi jelas ini adalah power yang besar di dalam dirimu. Jadi kamu mengetahui nih, arah kehidupanmu, tujuan hidupmu, tentunya kamu sendiri yang kendalikan. Tentunya kamu sendiri yang arahkan. Nah, jadi mau bagaimana kita, mau sukses kita, mau berhasil kita, ya belajar, ya meningkatkan mutu, ya bertanya. Dan tentunya jadilah pribadi yang baik, agar kita disenangi, agar orang nyaman berteman, bersahabat dengan kita. Dari semakin besarnya circle, semakin luasnya circle pertemanan kita, maka semakin banyak hal-hal positif yang bisa kita dapatkan. Akan semakin banyak pengalaman-pengalaman baik yang akan kita temukan. Nah, jadi mungkin ini adalah menggambarkan kekuatanmu di dalam mengarahkan kehidupanmu benar-benar ada di dalam tanganmu sendiri. Ada di dalam genggaman tanganmu sendiri. Jadi kamu akan terus arahkan kehidupanmu ke arah yang terus lebih baik. Dan ini semua apa? Ini semua berawal dari kegelisahan-kegelisahanmu. Kok kenapa kamu belum dipercayakan
untuk mendapatkan hal-hal besar, untuk mendapatkan peluang dan kesempatan seperti yang orang-orang sukses, orang-orang berhasil lainnya yang sudah mendapatkan lebih dulu. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya judgment. Nah, ini perubahan yang baik ya. Perubahan yang baik di dalam hidupmu serta mulai ada fase baru di dalam hidupmu di mana semuanya menjadi lebih baik. Di mana keadaannya mulai berpihak kepada dirimu. Dan ini karena apa? Ini karena kamu nggak pernah iri, nggak pernah cemburu terhadap yang orang lain sudah dulu dapatkan. Justru itu membuatmu termotivasi. Justru kegelisahan-kegelisahanmu membuat kamu semakin ingin bangkit, semakin bersemangat untuk maju. Makanya kamu belajar, kamu bertanya, kamu menambah pengalamanmu, menambah skill dan kemampuanmu, serta memperluas circle pertemananmu. Sehingga disitulah kamu mulai mampu banyak mendapatkan perubahan-perubahan baik di dalam hidupmu. Karena apa? Karena semesta mulai percaya kepada dirimu bahwa kamu pantas dititipkan rezeki yang jauh lebih baik lagi daripada sebelumnya. Membuat kamu pantas mendapatkan peluang dan kesempatan yang jauh lebih baik lagi daripada sebelumnya. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Three of Swords. Nah, memang ya, keberhasilan, kesuksesan, dan juga kebahagiaan itu tentunya tidak didapat dengan cara yang mudah. Ya, tentunya kamu sempat melewati kesakitan, kekecewaan, kesedihan ya, karena mungkin kehidupan kok sulit ya untuk berkembang, kok sulit ya untuk maju. Perasaan aku udah berjuang nih, perasaan aku udah usaha semaksimal mungkin. Ditambah lagi melihat keluarga, melihat orang-orang yang kita sayangi, juga kehidupannya morat-marit. Nah, dari situlah kamu belajar, ya, kamu bertanya, kamu menambah pengalamanmu, selalu ingin bergaul, berteman, selalu ingin memberikan dampak positif bagi siapapun, sehingga pada suatu ketika kamu sampai di mana sebuah fase kamu mulai mendapatkan begitu banyak peluang, begitu banyak kesempatan, dan begitu banyak ilmu dan pengalaman yang berharga dari mungkin lingkungan-lingkungan sekitarmu. Nah, jadi kesedihan, kekecewaan, kesakitan berubah dengan seketika menjadi kebahagiaan, menjadi situasi yang lebih mudah dan lebih nyaman untuk hidupmu saat ini. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya The Chariot. Nah, ini adalah perjalanannya. Perjalanan kehidupanmu yang semakin hari membuatmu semakin lebih bijak, semakin lebih mampu mengatasi permasalahan apapun, dan membuatmu semakin mampu mengendalikan dirimu dengan sangat baik. Nah, jadi di saat dulu kamu berjuang, berusaha, ya, kehidupannya bisa digolongkan kehidupan yang sulit, tidak baik-baik saja, ya. Justru kamu nggak pernah iri, nggak pernah dengki terhadap orang-orang, teman, sahabat yang sudah lebih dulu sukses. Justru kamu mampu menjadikan itu semua sebagai motivasi, sebagai tamparan keras. Jadi berangkat dari kegelisahan, kok kamu belum dapatkan hal yang sama, makanya kamu belajar, bertanya, menambah hal-hal positif di dalam dirimu. Nah, sehingga kamu sampai pada sebuah fase dan di dalam perjalanan hidupmu di mana kamu mulai mendapatkan kesempatan dan peluang yang sama seperti yang orang lain sudah dapatkan lebih dulu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Death. Nah, jadi kesulitanmu, masa-masa susahmu berakhir seketika. Jadi ada yang berakhir, ada yang selesai, dan ada yang tuntas. Ya, dan berganti dengan kesuksesan, dengan kemajuan, serta dengan kebahagiaan di dalam hidupmu dan untuk orang-orang yang kamu sayangi kembali. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Aquarius sahabatku, dan semoga temanku Aquarius ya akan benar-benar mampu terus bersabar, terus menjadi yang terbaik, dan terus ingin selalu menambah pengalaman, menambah ilmu, menambah skill dan kemampuan yang semakin berkembang.
Ya, karena apa? Karena kesuksesan tidak didapat dengan mudah. Jadi jangan jadikan kegelisahanmu, ya, kegundahanmu sebagai sebuah momok. Jadikanlah itu motivasi untuk bangkit dan berkembang. Sehingga hal-hal besar mulai dipercayakan untuk hidupmu. Kesempatan dan peluang mulai dititipkan untuk dirimu. Dan tentunya kesuksesan serta kebahagiaan akan kamu raih di dalam hidupmu kembali. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.